yang terjadi Selasa dan Rabu sore beberapa tahun yang lalu. Dia mengatakan, saya suka dengan Islam karena Islam mengajarkan kedamaian. Jadi ini dari awal dari cerita dulu. Dia datang ke rumah saya. Ceritanya dia mau cari orang pintar. Ditunjukilah oleh orang kampung, tetangga-tetangga saya ke rumah saya. Jadi pengertian orang pintar kalau dalam persepsi dia mungkin adalah seorang dukun. Kenapa? Karena dia mengalami hal-hal yang bersifat goib yang mengganggu ketenangan tidurnya. Terus orang datang semua mengantarkan ke rumah saya. Mungkin Pak Ustaz punya doa-doa kali katanya yang bisa mengusir mimpi buruknya. Akhirnya saya ajak bicara. Lalu kemudian saya ajak dia mengucapkan kalimat thayyibah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya nggak mengajak dia masuk Islam, tapi saya cuma mengajak dia untuk mengucapkan kalimat tauhid, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berulang-ulang diucapkan itu. So saya tanya, so what you feel now? Sekarang bagaimana perasaan kamu sekarang? Dia bilang, I feel comfortable katanya kan. Saya merasa nikmat, merasa nyaman sekarang, merasa tenang. Tadi saya dalam keadaan gundah. Oke, kalau begitu saya bilang, just go on saying la ilaha illallah. Coba terus aja kamu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian saya tidak paksa, saya anjurkan. Dan sebenarnya secara formal dia sudah menjadi seorang muslim. Kan tugas kita itu cuma mengajak orang, cuma ucapkanlah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setelah dia mau mengucapkan la ilaha illallah kalimat itu, artinya tugas kita selanjutnya adalah menanamkan pemahaman terhadap kalimat la ilaha illallah. Kita tidak maksa, kita cuma mengajak, okay, you just say la ilaha illallah, you will be safe. Kamu akan tenang, kamu akan selamat. Itu yang dilakukan oleh kawan-kawan saya. Setiap kali mereka bertemu dengan orang dari Amerika, dari Inggris atau dari Eropa, dia cuma mengatakan, I just want to tell you something, katanya kan. Apa itu? Just say la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. There is no God but Allah and Muhammad is the messenger of Allah. Terus dia tanya, so what? Ya udah, kalau kamu udah mengucapin itu kamu bakal tenang. Nah itu yang saya lakukan terhadap orang Prancis. Lalu setelah itu terjadi dialog. Dia menyampaikan satu protes kepada saya. Ada hal yang tidak saya setuju dari ajaran Islam. Apa itu? Kenapa Islam melegalkan praktek pembunuhan terhadap binatang? Saya ini pencinta binatang. Itu yang saya tidak suka dari Islam. Katanya, coba kamu lihat setiap namanya Hari Raya Kurban, banyak binatang itu dianiaya, disiksa seperti itu. Itu kan kejam sekali menurut saya. Dia bilang begitu. Terus saya bertanya, oke, kalau begitu pertanyaan saya, apakah itu bisa menurunkan populasi hewan di seluruh dunia? Enggak, tapi justru makin banyak. Bayangkan, saya bilang kalau dipotong saja masih banyak, gimana nggak dipotong? Sekarang pertanyaan saya, kalau kamu biarkan hewan itu, ya kan, tidak dipotong, sapi, domba, atau ternak itu tidak kamu potong, tidak kita potong, kita bisa bayangkan berapa jumlah populasi hewan yang ada di dunia ini. Dan yang menjadi pertanyaan mendasar saya adalah, apakah Anda mau berbagi tempat dengan hewan-hewan itu? Let's say katakanlah Anda punya rumah dengan luas 1000 meter, gitu kan? Kemudian hewan-hewan itu makin banyak populasinya. Apakah Anda bersedia 10 ekor sapi itu ditaruh di halaman rumah Anda? Oh, saya nggak mau. Saya tetap pengen rumah saya bersih. Tapi saya juga tidak ingin mereka mati. Saya kira itu impossible gitu. Itu tidak mungkin. Kenapa? Karena eksistensi satu makhluk hidup itu pasti akan mengorbankan eksistensi makhluk hidup yang lain. Nah, dalam kaitan ini, Islam mengajarkan kita berpikir secara rasional bahwa yang namanya manusia secara naluriah, dia pasti akan memakan makhluk yang ada di bawahnya. Dalam kaitan ini adalah hewan. Saya katakan begitu. Itu naluriah. Dan dalam rantai makanan biologi juga seperti itu. Bahwa yang paling atas itu pasti akan memakan yang di bawahnya dan seterusnya. Sampai kemudian yang bawah itu pasti akan memakan yang di atas, yaitu bakteri akan memakan jenazah kita, akan memakan bangkai kita. Dan itu rugi, saya bilang. Dan itu kan datangnya dari ilmu kamu juga. Kenapa Anda tolak itu? Dia butuh berpikir yang lama untuk menerima argumen bahwa kenapa Islam melegalkan pembunuhan tanda kutip atau penyembelihan hewan yang menurut dia itu tidak cinta kepada binatang. Nah, akhirnya
hari kemudian dia datang ke rumah saya, dia mengatakan, apa yang kamu bilang itu logis, masuk di akal. Artinya kita tidak juga bisa melihat masalah dari satu sisi, dari perasaan yang tidak jelas alur logikanya. Saya bilang karena itulah tidak semua ajaran Islam itu harus dipahami dengan logika. Di situ ada sisi iman. Ketika logika tidak sanggup menjangkau, maka imanlah yang menjawab persoalan yang tidak bisa dijawab dengan logika. Sehingga ada yang mengatakan agama itu seperti seni. Agama itu seperti seni. Seni itu membuat hal-hal ya yang tidak bisa masuk di akal menjadi sesuatu yang indah untuk dinikmati. Agama lebih daripada seni. Artinya agama bisa menjawab apa yang tidak bisa dijawab oleh akal, maka kemudian agama memberikan satu pandangan, yang pandangan itu kemudian sesuai dengan perjalanan waktu bisa diterima dengan akal kita. Itu agama. Karena itu kita tidak bisa mengatakan bahwa semua ajaran agama bisa dilogikakan untuk saat ini, tidak. Peristiwa Isra Mi'raj pada masa Nabi Muhammad SAW itu tidak bisa diterima secara logis pada saat itu. Tetapi ketika teori kuantum ditemukan, maka orang kemudian bisa menerima apa yang pernah terjadi dan dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan rumusan E sama dengan M kali C pangkat 2, baru di situ orang kemudian berpikir, oh iya, kalau begitu, apa yang terjadi oleh Nabi yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW atau apa yang terjadi pada diri Nabi Muhammad ini sebenarnya sudah masuk ke dalam kriteria yang disebutkan di dalam ilmu sains. Jadi apa yang tidak bisa kita terima secara logika pada hari ini, agama itu bicara bukan pada hari ini saja. Dia bicara menurut perjalanan waktu. Waktu masa lalu, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Nah karena itu, perintah kurban, dia bicara in time. Dia bukan bicara on time. Beda antara in time dengan on time. Ya, dia lulus on time. Masa waktunya 4 tahun, dia 4 tahun dia bisa lulus. Ya kan, masa kuliah 4 tahun, maka on time 4 tahun dia lulus. Tapi kalau in time, mungkin dia 2 tahun bisa lulus kuliah S1. Itu kalau in time. Mungkin 3 tahun dia bisa lulus S1. Mungkin 4 tahun dia bisa lulus S1. Jadi ada tepat waktu, ada cepat waktu kalau dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris itu ada on time, ada in time. Nah agama berbicara dalam konteks in time. Karena itu perintah kurban, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, perintah kurban itu pertama kali diperintahkan oleh Allah bukan kepada Nabi Ibrahim, tapi justru kepada putra Nabi Adam alaihissalam, Qabil dan Habil, seperti yang disebut dalam surat Al-Maidah ayat 27 ini. Ya, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqqi, watlu alaihim, bacakanlah wahai Nabi kepada mereka. Siapa yang dimaksud dengan mereka dalam ayat ini? Yang dimaksud dengan mereka dalam ayat ini adalah orang-orang Yahudi. Jadi kalau kita melihat konteks bahasa di dalam Al-Quran, Al-Quran ini ada yang turun karena pertanyaan orang Yahudi, ada yang turun karena pertanyaan dari umat Nabi sendiri. Tetapi hikmah dari ayat ini adalah untuk kita umat Islam, bahwa kita diperintahkan untuk mengambil pelajaran dari peristiwa atau dari sebuah dialog yang terjadi dan didokumentasi di dalam Al-Quran. Ya, jadi bacakanlah kepada mereka orang-orang Yahudi naba abnai Adam bil haqqi, cerita atau kisah 2 orang anak Adam bil haqqi, dengan sebenar-benarnya. Ceritakanlah yang sesungguhnya. Kenapa ada perintah ini? Perintah ini menjawab pernyataan orang-orang Yahudi seperti disebut di dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat 21 Perjanjian Lama. Di dalam pasal 4 ayat 21 Perjanjian Lama disebutkan bahwa peristiwa terbunuhnya Habil oleh Qabil itu disebabkan karena Qabil tidak menerima ketika dia dipergoki oleh adiknya Habil ingin menzinahi adik kembarnya, yaitu Iklimah. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebutkan bantah pernyataan orang Yahudi di dalam kitab Kejadian pasal 4 itu dengan ayat ini, bil haqqi, ceritakan yang sebenarnya apa yang terjadi pada putra-putra Nabi Adam alaihissalam. Yang pertama, id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima. Id qarraba, ketika keduanya mempersembahkan sebuah kurban,
maka kita lihat kata kurban di situ menunjukkan bahwa perintah korban pertama kali disampaikan oleh Allah kepada putra-putra Nabi Adam, Qabil dan Habil. Ini diriwayatkan dari Anas bin Malik menurut Ibnu Katsir dengan sanad dengan mata rantai penyampaian yang sangat baik. Lalu di situ dikatakan faqubila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Lalu diterima dari salah satu keduanya yaitu Habil, wa lam yutaqabbal min al-akhar, dan ditolak dari yang lain yaitu Qabil. Jadi di dalam riwayat Anas bin Malik disebutkan Nabi SAW bersabda bahwa Nabi Adam alaihissalam mendapatkan keturunan itu lahir secara berpasangan, kembar siam, laki perempuan, sehingga mencapai jumlah 10 pasangan atau 20 anak. 10 pasang, ya, 20 anak, laki dan perempuan. Nah, anak yang pertama ini bernama Qabil dan Iklimah. Ya, Qabil dan Iklimah ini cantik, tampan. Kenapa? Karena menurut riwayat disebutkan bahwa Qabil dan Iklimah ini diciptakan atau dibentuk, proses pembuatannya itu di surga. Setelah Nabi Adam alaihissalam diciptakan, kemudian Allah menciptakan pasangannya Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam. Apakah ini maknanya kiasan atau maknanya denotatif, konotatif atau denotatif, itu masih menjadi perdebatan di kalangan para ahli tafsir, tetapi disebutkan seperti itu. Ya, dan keyakinan ini bukan cuma ada dalam ajaran Islam, dalam ajaran Yahudi seperti itu, di dalam ajaran Nasrani juga seperti itu. Lalu kemudian biasa kadang sudah terjadi, ya kan, sudah ada seorang laki-laki dan seorang perempuan, sebagaimana halnya manusia, terjadilah perkawinan. Lalu kemudian pada saat Hawa dan Adam diturunkan ke muka bumi ini, setelah itu Hawa melahirkan Qabil dan Iklimah. Nah, setelah Qabil dan Iklimah lahirlah Habil dan Labuta. Secara kebetulan dua pasang anak, satu pasang anak yang kedua ini penampilannya atau wajahnya tidak rupawan seperti yang pertama. Yang satu made in surga, yang satu made in bumi, kan begitu. Jadi bedanya sih, kalau surga itu nutrisinya kan luar biasa, madu berlimpah karena ada sungai madu, susu berlimpah karena ada sungai susu dan sebagainya. Ya kan? Lalu kemudian banyak kemudahan, sedangkan yang di bumi ini kan perlu dengan perjuangan. Karena itu Habil disebut anak perjuangan, karena dia lahir dari hasil proses perjuangan untuk mengumpulkan makanan dan seterusnya. Nah, setelah berkumpul 20 orang anak ini, maka Nabi Adam alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menurut riwayat Anas bin Malik, untuk mengawinkan masing-masing putra-putrinya dengan cara kawin silang, di mana kakak menikahi adik, adik menikahi kakak. Sehingga jatuhlah giliran Qabil menikahi Labuda, adiknya yang tampan, yang tidak rupawan. Lalu kemudian Habil menikahi Iklimah yang rupawan. Nah, dalam pandangan hati ini tidak adil. Karena itu kata korban itu muncul karena adanya perselisihan tentang makna adil. Kata korban itu muncul karena adanya perselisihan tentang makna adil. Apa sih adil itu? Apakah adil itu harus sama? Itu pertanyaan kita. Ini pertanyaan filosofis. Apakah adil itu harus sama? Apakah adil itu harus sebanding? Apakah makna adil itu berarti setara? Kita bicara adil. Pertanyaannya adil itu apa? Apakah adil itu bisa direpresentasikan dengan angka 1+setengah? Ya kan, dalam konteks demokrasi, apakah itu bisa dikatakan adil? Ya kan, apakah adil itu sama dengan voting? Apakah adil itu bisa diukur berdasarkan jumlah suara yang diperoleh? Ini kan pembahasan tentang adil. Apa makna adil sesungguhnya? Maka karena adanya perdebatan tentang makna adil, Allah turunkan kata kurban. Jadi kalau kita pahami dari alur ceritanya, kata kurban itu muncul karena adanya perdebatan tentang makna adil. Qabil mengatakan, innaka lam ta'dil ya Adam. Anda tidak berlaku adil wahai ayahku saya. Lalu Nabi Adam alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya untuk membuktikan bahwa ini adil? In qarraba qurbanan, Allah perintahkan keduanya menyerahkan kurban. Kurban ini maknanya adalah dekat. Jadi kalau begitu, adil, ya kan, pengertian adil adalah, di antara pengertian adil itu adalah ada upaya untuk saling mendekatkan diri. Mana adil?
maka tidak akan tercapai yang namanya sebuah keadilan ketika para pihak itu tidak pernah mau mendekat. Bagaimana Anda dikatakan memperjuangkan keadilan dengan sesama orang Islam aja Anda jauh? Ya kan? Anda tidak pernah mau mendekat, bagaimana Anda bisa bicara dan bagaimana kami bisa yakin bahwa Anda akan memperjuangkan keadilan dengan sesama muslim saja? Anda sudah menjauh, tidak saling mendekat. Tuh, ini jawabannya. Jadi dari kata adil, kata kurban itu muncul karena adanya perselisihan makna adil. Allah perintahkan orang itu berkurban untuk menunjukkan apa itu pengertian adil. Qarraba kurban. Ketika Allah perintahkan mereka berkurban, mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana cara mendekatkan dirinya? Nabi SAW menjelaskan ketika itu mereka diminta untuk menjelaskan, diminta untuk mendekatkan diri, yaitu dengan cara mengeluarkan apa yang mereka sudah lakukan, apa yang sudah mereka usahakan, dan semuanya itu dikembalikan kepada Allah. Secara kebetulan Qabil itu berprofesi sebagai petani, Habil itu berprofesi sebagai peternak. Maka Qabil menunjukkan cara mendekatkan diri kepada Allah dengan cara dia menyerahkan semua yang buruk dari hasil pertaniannya, buah yang busuk, sayur yang layu, sebagai bentuk pengorbanannya kepada Allah. Sedangkan Habil justru sebaliknya, dia yang dicaci, dimaki oleh Qabil, dia yang dianggap underestimate, yang di-underestimate oleh Qabil, justru dia menyerahkan yang terbaik, domba yang gemuk, yang bersih, yang layak, yang memang sudah layak potong, diserahkan kepada Allah. Jadi dalam sekali pengertian kurban itu bukan cuma sekedar menyembelih. Kalau cuma sekedar menyembelih, semua bisa melakukan itu. Tetapi kenapa di dalam surat Al-Hajj Allah mengatakan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha? Tidak sampai kepada Allah darah dan daging hewan itu. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Tapi justru yang sampai kepada kalian itu, yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu apa? Esensi dari kurban itu. Jadi adil itu ada usaha untuk mendekatkan diri, ada usaha dia mengorbankan kepentingannya untuk kemaslahatan yang lebih besar. Itu adil. Kita tidak bisa bicara keadilan kalau kita tidak mau mengorbankan kepentingan kita untuk orang lain. Tidak bisa kita bicara tentang keadilan. Maka seorang hakim ketika dia berbuat adil, ya kan? Ketika dia akan berbuat adil, dia harus mempunyai akal. Harus mempunyai akal. Ya kan? Lalu apa bedanya akil mukhtar dengan akil balik? Akil balik itu mandi basah, akil mukhtar ketangkep basah. Kan itu bedanya di situ. Ya kan? Ya. Untuk bisa berbuat adil. Jadi kurban ini luar biasa menjabarkan dari Allah. Ini kita baru bicara dari aspek ontologi, esensi, hakikat yang tersembunyi di balik kurban. Kenapa Allah perintahkan pertama kali kepada Adam alaihissalam? Allah ingin memperkenalkan kepada manusia bahwa di antara modal terpenting di dalam menjalankan hidup dan mempertahankan hidup adalah berbuat adil yang membuat kamu makin dekat kepada Allah. Karena ini di dalam surat Al-Maidah, kalau kita lihat di dalam surat Al-Maidah ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya kan, i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Berbuat adillah karena adil itu dekat dengan ketakwaan. Kata-kata aqrab adalah turunan dari kata-kata kurban. Berbuat adil, bersikap adillah. Karena dengan bersikap adil itu kamu lebih dekat kepada ketakwaan. Ini luar biasa. Ini sebenarnya pesan politik dari ibadah kurban. Pesan politik. Jadi Al-Quran itu dia diturunkan bukan cuma sekedar berbicara tentang aspek rohaniah, tapi dia bicara dari semua aspek sosial, aspek politik, ya kan, aspek spiritual, aspek kultural, aspek budaya, ya kan, lalu apalagi aspek psikologi, aspek kejiwaan manusia yang menerima. Jadi satu kalimat, satu ayat di dalam Al-Quran dia berbicara tentang banyak hal dan banyak dimensi. Karena itu tafsir Quran macam-macam. Ada tafsir Quran dari tinjauan politik. Sayyid Qutb misalnya menulis tafsir fi zilalil Quran.
itu adalah tafsir Quran dengan menggunakan perspektif politik. Maka dari itu, semua bahasan yang ada di dalam tafsirnya Sayyid Qutb di dalam Quran, semua adalah bahasan tentang pergulatan politik dan perlawanan politik. Lalu kemudian tafsir bahasa, tafsir Al-Jalalain adalah tafsir dari pendekatan kultural. Kalau kita lihat semua pembahasan di dalam tafsir Jalalain dan juga tafsir Al-Kasyaf yang ditulis oleh Imam Az-Zamakhsyari, semua berbicara tentang pergulatan pemikiran budaya. Pergulatan ini, pergulatan ini. Ada tafsir yang perspektifnya perspektif hukum, ya kan? Kalau bicara hukum berarti bicara tentang sosial. Maka di dalam tafsir itu dia mengkritik habis setiap fenomena sosial yang terjadi pada masanya. Itu Al-Quran. Jadi Quran itu luar biasa, multi perspektif. Karena itu kalau kita baca Quran cuma sekedar terjemah saja gitu kan, tanpa kemudian kita didampingi oleh orang yang memahami, ya perspektifnya perspektif lewat aja. Itu kalau kita baca ini kurban. Ya, jadi kata kurban, perintah kurban diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada putra Nabi Adam alaihissalam. Tujuan utamanya adalah untuk menjelaskan bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dengan cara kami bersikap adil. Kata kurban itu makna dibalik kata kurban. Nah, ini terjemah tafsiriahnya, bukan kenapa saya sebut tafsiriah? Karena sebenarnya Quran itu tidak boleh diterjemahkan. Sebenarnya Quran tidak boleh diterjemahkan karena bahasa Al-Quran itu beda dengan bahasa yang lain. Dan tidak semua kata di dalam Al-Quran itu bisa mewakili kata dalam bahasa selain dari bahasa Al-Quran. Maka dari itu dicarilah makna yang mendekati pengertiannya kepada Al-Quran. Disebut dengan tafsiriyah, terjemah tafsiriyah, bukan terjemah Al-Quran. Ini ijma ulama bahwa Quran itu tidak boleh diterjemahkan. Kenapa? Karena khawatir Quran itu nasibnya nanti seperti kitab-kitab suci yang lain. Dia akan hilang keasliannya jika dia diterjemahkan ke bahasa yang lain. Yang ada adalah diterjemahkan secara tafsir. Disebut terjemah tafsiriyah. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala perintahkan ini kata kurban. Kalau kita lihat ya, asal katanya qoroba yang maknanya adalah mendekatkan diri. Maka dari sini muncul istilah qarib dan seterusnya. Lalu kemudian setelah itu perintah kurban diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau kita lihat fase diturunkannya perintah kurban itu ada 3 fase. Fase pertama, fase pada masa Nabi Adam alaihissalam. Fase yang kedua adalah fase pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam, seperti disebut dalam surat 37 ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni atba'uka fanzur madza tara. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Nabi Ismail alaihissalam mencapai usia yang cukup untuk bisa membantu usaha orang tuanya. Ya, qala ya bunayya, Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku, inni ara fil manami anni atba'uka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku bermimpi diperintahkan Allah untuk menyembelih kamu. Bagaimana menurut pendapat kamu? Lalu Ismail mengatakan, ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintah Allah kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin, pasti engkau mendapati aku sebagai orang-orang yang sabar. Nah, ini fase yang kedua. Setelah Allah perintahkan kepada Nabi Adam alaihissalam perintah kurban dengan yang tujuannya adalah untuk menjelaskan apa itu makna adil, lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini juga menegaskan kembali bagaimana sesungguhnya orang itu dia bisa dekat kepada Allah, yaitu dengan mengorbankan semua usaha dan harapan yang pernah didapat, dan dia bersedia untuk tidak menikmati apa yang dilakukan. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Nabi Ibrahim alaihissalam tidak punya keturunan dalam waktu yang cukup lama.
Ya, beliau mempunyai anak Nabi Ismail itu di usia 80-an, 87, 88. Artinya kalau Nabi Ibrahim menikah di pertama kali usia 18 tahun, berarti selama kurang lebih 62 tahun Nabi Ibrahim menunggu untuk mendapatkan keturunan. 62 tahun doanya belum didengar oleh Allah. 62 tahun doanya baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu Nabi. Doanya itu dikabulkan Allah setelah 62 tahun. Nabi Zakaria doa minta anak dikabulkan oleh Allah setelah 102 tahun. Kita berdoa masuk UI udah berapa tahun? Ya kan? Langsung dikabul kan? Bayangkan, langsung dikabul. Artinya doa kita ini dikabul tidak seperti doanya para nabi untuk minta anak. Dan betapa banyak orang yang berdoa selama bertahun-tahun belum dikabulkan oleh Allah, tapi dia putus asa karena doanya tidak dijawab oleh Allah. Sehingga Nabi Zakaria menyadari hal ini. Kalau kita buka di surat 19 ayat yang kedua atau ayat yang ketiga, surat 19 surat Maryam, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di situ Allah Subhanahu wa taala mengabadikan ucapan Nabi Zakaria alaihissalam. Ucapan ini diabadikan oleh Allah sebagai pelajaran berharga bagi kita di ayat yang keempat. Ya, walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku tidak ingin ya Tuhan, ya, berputus asa meminta padamu. Ya, doanya itu panjang sekali. Disebutkan di sini, qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni. Ya Tuhanku, tulangku ini sudah mulai lemah. Washta'ala ar-ra'su shayban. Dan uban di kepalaku ini makin banyak ya Allah. Tapi kenapa belum diberikan anak? Kenapa belum ada anak ya Allah? Walam aku bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku tidak ingin ya Allah menjadi orang yang berputus asa dengan berdoa kepadamu karena keadaan ini. Jadi yang ditakutkan dalam doa itu adalah kita menjadi putus asa dalam berdoa. Itu harus ditakutkan. Bukan takut gak dikabulkan. Kalau dikabulkan pasti. Tapi yang ditakutkan itu kita menjadi putus asa di dalam berdoa. Aku udah desperate lagi pokoknya doa. Sholat duha tiap hari udah setahun dijalanin nggak muncul juga. Ya kan, istri yang didamba-damba. Ya kan. Selalu yang dibayangkan itu komik terus kan gitu kan. My future wife. Istri masa depanku, perempuan berjilbab. Siapa kan gitu kan. Dicari, diminta terus kan itu kok nggak muncul. Oh iya nggak muncul lah, orang kamu nggak pernah ngelamar kan begitu. Berdoa, saya capek nih, saya puasa Senin Kamis sudah setahun, kok nggak dikabul-kabul doa saya. Saya capek nih, tiap malam saya sholat tahajud. Mana ketenangan dari Tuhan? Itu yang harus ditakutkan dalam berdoa. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Ibrahim itu, sehingga karena gembiranya dia mendapatkan seorang anak, dia beri nama anak itu Yishmael dalam bahasa Ibrani, artinya Tuhan mendengar. Ya, Yishmael, Tuhan mendengar doa saya. Ismail dalam bahasa Arab. Ya, itu adalah adaptasi dari bahasa Ibrani Yishmael. Tuhan mendengar doa saya. Lahirlah anak ini. Maka bagaimana perasaan orang tua, ya kan, ketika dia sudah diliputi rasa gembira karena kelahiran seorang anak, usianya sudah masuk usia 11 tahun, lalu kemudian Allah perintahkan anak yang diberikan itu untuk disembelih. Oh, ini luar biasa. Ini adalah pengorbanan yang luar biasa. Dibandingkan Qabil, dia hanya menyerahkan hasil pertanian. Ini bukan hasil pertanian, tapi darah daging. Hal yang melekat dengan jiwanya, belahan jiwa. Luar biasa ya. Nah, maka fase yang kedua, kurban itu berbicara tentang intensitas kedekatan kita kepada Allah. Jadi, orang yang adil itu, bahkan dia kalau sudah berani, orang yang adil itu, kalau dia sudah berani, bahkan dia sampai mengorbankan dirinya untuk kepentingan orang lain, maka orang itu adil. Kalau dia sudah berani mengorbankan dirinya untuk orang lain, berarti dia adil. Nabi Muhammad SAW
mengorbankan kehidupannya untuk umat ini. Mana ada anak pemimpin besar ya begitu meninggal dunia dia tidak meninggalkan warisan apapun. Kata Aisyah radhiyallahu anha, yang ditinggalkan cuma sekantong roti keras, roti Maryam yang keras. Ya kalau panas itu dia hangat, dia lembek bisa dimakan. Tapi kalau sudah dingin, kerasnya masya Allah, kalau mukul kepala pun sakit. Banyak dijual di Mekah itu harganya 5 real itu panjang itu. Buat ketok pintu juga lumayan itu kan. Keras loh itu roti. Di Madinah itu ada gitu kan. Jadi kalau baru datang tuh langsung kita makan. Pak jangan disisa-sisain Pak, jangan dientar-entarin. Kenapa? Nanti udah 2 jam itu dia langsung keras. Itu nanti juga rotinya itu. Itu rotinya Rasulullah gitu. Sehingga kalau mau menikmati roti itu berhari-hari, kita harus merebus air itu yang panas sekali. Jadi orang Madinah itu punya kebiasaan kalau dia makan roti sore-sore itu, kalau buka puasa, itu roti keras, kemudian tehnya itu teh yang mendidih. Orang Arab itu gak main kalau tehnya teh hangat itu gak main. Tehnya teh mendidih. Jadi kalau di sini nggak jadi berantem kan gitu kan. Teh mendidih luar biasa. Kalau orang Betawi bilang lodo, lidahnya itu lodo. Lodo, ya kan? Akhirnya dia lodo tuh kan gitu kan. Nah, akhir lidahnya itu rusak gitu kan. Ledes kalau orang Jawa bilang tuh. Lodo orang Betawi bilang. Saking panasnya. Jadi menurut orang Arab tuh enak menikmati. Kenapa? Karena Rasulullah tuh begini katanya, makan roti dicelupi dengan teh gitu kan, dicelupi gitu kan, sehingga roti itu menjadi lembek lagi karena dia masuk ke air yang mendidih. Sebab kalau nggak mendidih nggak lembek, keras. Saya berpikir luar biasa Nabi itu ya, sudah menahan lapar, begitu ada makanan keras dan airnya juga panas. Semua itu. Ya beliau nikmati makanan itu sore hari kan gitu kan, dicampur dimasukkan atau kuah sayur yang panas mendidih ya, supaya bisa makan rotinya. Nah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan yang ditinggalkan lagi cuma itu, sekantung roti keras dan satu gulung tikar gitu kan, satu gulung tikar dari kulit yang kalau dipakai itu akan berbekas di pipi, bekas tikar itu. Jadi Rasul tidak meninggalkan Honda Edition, Harley Davidson, enggak, atau Muhammad Center itu kan gitu kan. Nabi nggak meninggalkan itu. Jadi Nabi meninggal itu tidak meninggalkan kemewahan dan gemerlap. Artinya kehidupan beliau memang dikorbankan buat umat. Itu disebut di dalam surat At-Taubah ya. Kalau kita lihat di 2 ayat terakhir dari surat At-Taubah, di ayat keberapa surat At-Taubah? Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi surat At-Taubah ayat yang terakhir, Nabi mengatakan, Allah mengatakan, sungguh telah datang kepadamu ya seorang utusan dari golongan kamu sendiri. Di ayat 128. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Amat berat yang ia rasakan tentang penderitaan kalian nanti di yaumul qiyamah. Sampai di dalam riwayat Baihaqi, kalau kita berulang-ulang baca hadis ini, mungkin kita akan nangis. Nabi mengatakan hayati khairul lakum. Hidupku ini baik bagi kalian. Wa mamati khairul lakum. Kematianku juga baik buat kalian. Kenapa dikatakan hidup Nabi itu baik buat kita? Kalau kita pada saat itu kita sudah hidup, betapa kita merasakan iman yang luar biasa. Kalau dalam bahasa Arab namanya asyik maksud ya, jadi kata maksud masuk itu diambil dari bahasa Arab, artinya maksud. Apa itu maksud itu? Jadi kalau orang udah masuk itu dia bebas berkeliaran di dalam, itu namanya maksud ya kan. Gak ada orang masuk terus diam, itu gak ada, kita cuma masuk penjara. Nah jadi kalau kita pada saat Nabi masih ada, kita sudah hidup pada saat itu, kita bisa merasakan iman yang luar biasa. Bahkan menatap Nabi saja pun hati sudah tenang. Itu yang dikatakan Nabi, hidupku itu baik buat kalian. Wa mamati khairul lakum. Kematianku juga baik buat kalian. Jadi para sahabat sempat bertanya, ya Rasulullah, kalau engkau meninggal bagaimana ya Rasulullah dengan kami? Kami tidak bisa melihat engkau lagi kan gitu. Dan tidak ada yang memintakan ampun bagi kami kepada Allah. Nabi lalu mengatakan,
alayya a'malukum. Ya. Akan diperlihatkan kepadaku semua amal perbuatan kalian. Lalu kata Nabi, wa in kanat khairan, kalau baik amal itu, syakartullah. Kalau baik amal itu, aku akan bersyukur kepada Allah. Tetapi wa in kanat syarran, kalau buruk amal itu, kata Nabi, istaghfartullah lakum, aku akan mintakan ampun kepada Allah dan kalian. Ini luar biasa pengorbanan seorang pemimpin kepada umat. Maka disebut di dalam ayat tadi, ayat 128, harisun alaikum, betapa beliau ingin sekali kalian selamat di yaumul qiyamah. Nah, karena itu beliau sudah menanggung beban itu di dunia dengan kemiskinan dan kesulitan hidup. Meskipun beliau menganjurkan umatnya untuk kaya, beliau tidak hidup dalam kemewahan dan kekayaan. Kenapa? Ya kalau beliau berorientasi pada kemewahan dan kekayaan, mungkin umatnya tidak terawat pada saat itu. Bayangkan andai kata Nabi misalnya berdakwah, kemudian beliau minta tarif, ya kan? Ya, jangan sampai jadi prepaid ustadz atau postpaid ustadz, gitu kan? Ustadz berbayar, prabayar dan pasca bayar. Ya kan? Kalau ustadz prabayar itu sebelum ceramah DP dulu, kan itu namanya ustadz prabayar, kan gitu. Ada lagi ustadz pasca bayar, yang dibayar belakangan, tapi gede belinya, kan gitu kan? Ada model gitu. Andai kata Nabi pada saat itu sudah seperti itu. Ya kan? Nabi sudah memikirkan seperti itu. Bagaimana jadinya agama ini? Maka beliau sudah in ajriya inda Allah. Balasan saya, upah saya cuma dari Allah, bukan dari kalian, kata Nabi. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam menggambarkan bagaimana pengorbanan dirinya ketika beliau diperintah oleh Allah untuk menyembelih anak. Ini perjuangan luar biasa. Ya kan, secara manusiawi dilematis buat Nabi Ibrahim. Tetapi kemudian apa yang membuat Nabi Ibrahim gembira? Kalimat ini, satajiduni insyaallah minas shabirin. Engkau pasti akan dapat aku, wahai ayah, dengan kehendak Allah sebagai orang-orang yang sabar dalam menerima perintah. Nah, kalau begitu, kegembiraan di dalam melaksanakan perjuangan itu akan terasa nikmat jika ada orang yang satu visi dengan kita. Kesulitan menghadapi ujian hidup itu akan menjadi indah kalau ada orang yang mensupport. Saya juga mengalami hal yang sama. Panggil Mas Bima, ya kan? Jangan pernah aneh, kan gitu kan? Mas Bima tetap berjuang, ya kan, menegakkan syariat. Walaupun kita susah Mas Bima, kan gitu kan? Tapi selama kan gitu kan, justru kesulitan itu membuat aku makin cerdas padamu. Ya, itu baik benar kan gitu kan? Wahai suamiku, semoga butir-butir keringat yang keluar dari tubuhmu dalam rangka berjuang untuk menegakkan agama Allah dan memperjuangkan keluargamu itu dapat mengantarkan kamu masuk dalam surga. Waduh, nikmat betul. Iya kan? Nanti saya lihatin gambar itu. Supaya kita termotivasi. Ini kurban. Di kurban bicara tentang pengorbanan. Itu luar biasa. Nah, kemudian ini kita lihat tahap yang ketiga. Tahap adalah tahapan kewajiban yang dibatasi. Fase yang ketiga, kurban itu diperintahkan oleh Allah sebagai sebuah kewajiban yang dibatasi. Restricted obligation. Kenapa dikatakan dibatasi? Karena tidak semua orang Islam itu wajib berkurban. Dalam pengertian memotong hewan kurban. Tidak semua orang Islam wajib memotong hewan kurban. Tidak. Hanya mereka yang mampu secara finansial dan ekonomi yang diwajibkan untuk berkurban. Ini sebagaimana disebut dalam surat Al-Hajj ayat 28. Nah, ini ayat 28. Dalam kaitan ini, perintah kurban dihubungkan dengan perintah berhaji. Perintah berkurban dikaitkan dengan perintah berhaji. Karena itu yang menjadi pertanyaan kita, kenapa ibadah kurban pelaksanaannya justru di bulan haji? Kenapa nggak di bulan Ramadan misalnya? Atau di bulan Syawal? Lagi banyak-banyak uang tuh orang kan gitu. Kenapa justru di bulan Zulhijjah? Dan penamaan hari raya kurban disebutkan di dalam
beberapa literatur fikih itu disebut sebagai al-yaum al-Eid al-Akbar, Yaumul Eid al-Akbar, hari raya agung. Orang Sunda mengatakan rayatu, orang Jawa juga mengatakan rayatu, hari raya agung. Idul Fitri disebut al-Eid al-Asghar, as-Sughra, al-Eid as-Saghir, hari raya kecil. Kenapa dibedakan? Hari raya Kurban disebut hari raya akbar, sedangkan hari raya Idul Fitri disebut sebagai hari raya kecil. Karena di hari raya Kurban kita mengucapkan takbir selama 4 hari. Tanggal 10, tanggal 11, 12 dan 13. Takbir itu kan artinya akbar. Maka tanda kemenangan itu diucapkan 4 kali, 4 hari, dari tanggal 10 sampai tanggal 14. Sedangkan Idul Fitri takbirnya cuma malam Idul Fitri dan sebelum sholat Idul Fitri. Itu yang membedakan. Lalu kemudian yang kedua disebut hari raya akbar, hari raya besar, karena di hari raya Kurban itu kita diperintahkan untuk menyembelih, sedangkan di hari raya Idul Fitri tidak diperintahkan untuk menyembelih. Itu bedanya di sini antara Idul Adha dan Idul Fitri. Karena itu di Timur Tengah yang ramai adalah hari raya Idul Adha, bukan hari raya Idul Fitri. Idul Fitri biasa. Habis sholat Id, ya udah salam-salaman, taqabbalallahu minna wa minkum, kullu 'amin wa antum bi khair. Udah besok kerja lagi. Kalau di Timur Tengah begitu. Di Mesir, di Saudi, di Yaman, di Yordan. Setelah Idul Fitri ya besok kerja lagi. Kalau kita enggak. Setelah Idul Fitri enggak ada yang masuk, kan gitu kan? Ya, kecuali petugas kereta api. Ya kan, kalau nggak ada yang masuk kan repot, nggak ada yang pulang kampung. Ya, pegawai kereta api itu harus masuk, kan begitu. Pegawai transportasi harus masuk. Kalau di Timur Tengah, Idul Adha yang ramai. Wah, saya mengalami betul ketika haji kemarin itu pada tanggal 12 Zulhijjah, masya Allah. Dari tanggal 9 Zulhijjah sampai tanggal 13 di Mekah Al-Mukarramah, subhanallah. Lautan manusia tumpah ke jalan semua, juga apa. Dan saya berjalan dari Jabal Nur, dari Gua Hira, karena bis nggak boleh masuk kota Mekah. Berjalan kaki itu sampai ke hotel dekat Masjidil Haram. Itu kurang lebih jaraknya sekitar 7 kilo. Jam berapa? Jam 12 pagi, jam 12 malam. Sampai hotel jam 1:30. Jalan kaki. Ya, luar biasa. Sepanjang jalan itu nggak sepi, justru ramai. Saya mengira jam 12 malam itu seperti jam 7 malam. Karena anak-anak keluar semua, anak-anak kecil keluar semua, duduk-duduk pinggir jalan, ada yang ngobrol, ada yang minum kopi, ya kan, nggak ada yang main judi, nggak ada. Nggak ada. Kalau di Jakarta udah pasti ada yang begini kan, gitu kan? Pasti tuh ada yang main kuburan, mereka ngobrol itu udah pasti deh tuh kan. Ya jamaah Iwan Fals itu kan, ya kan, jamaah Iwan Fals itu udah pasti kan. Kalau di sana enggak, masya Allah ramai, orang tumpah luar. Tapi yang menarik adalah seramai-ramainya manusia, jutaan orang semua di jalan. Jutaan orang di jalan, justru tidak terjadi perilaku tindak kriminal, nggak ada copet, ya kan, tidak ada orang yang berkelahi. Coba kita bandingkan dengan pasar rakyat di Sudirman pada malam tahun baru, ya kan, pesta rakyat di Sudirman pada malam tahun baru. Dan rencananya tiap tahun mau diadakan setahun 3 kali. Dan setiap bulan ini ada namanya pesta PKL Night, gitu kan? PKL Night di Jalan Merdeka Timur. Setiap malam minggu, seminggu sekali diadakan. Pasti, gitu kan? Ada kerusuhan di situ, ada riak-riak kecil. Tanggal 12 Zulhijjah, masya Allah, tumpah orang. Saya tanya, kenapa ramai? Ada yang mulai, kata orang Mekah. Ini hari raya. Loh, hari raya kan tanggal 10 kemarin. Nah, lakin salah saya ada 3 hari sesudahnya juga masih hari raya. Orang masih bertakbir, itu kan di kafe, Allah Akbar, ya kan? Disediakan pizza, makan pizza juga ada di sana. Pizzanya nggak keras, nggak keras. Kalau pizza keras ya lumayan lah kan gitu kan. Awet itu 5 real kan tiketnya sampai 2 jam kan gitu kan. Makan pizza di kafe-kafe, ada kafe namanya Sobayan Cafe, kemudian ada namanya
Kafe Al-Huda. Nama kafe kayak nama masjid gitu kan. Al-Huda kan. Al Mafia Indonesia ada ismu masjid. Saya bilang gitu, kalau di Indonesia nama masjid nih kan gitu kan. Di sini nama kafe kan gitu. Kafe Al-Huda, Kafe An-Nur. Kafe At-Taufik. Oh, ini Taufik maksudnya sepakat. Oh, gitu. Saya pikir Taufik dari Allah kan dari dia. Nama hotel Afwajut Taubah. Afwajut Taubah. Kita ingat ada ayat wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kan dari situ kan? Afwajut Taubah. Apa diambil dari situ? Ternyata bukan. Afwajut Taubah itu artinya rombongan balik. Balik rame-rame ke situ. Gitu artinya. Oh, taubah itu artinya balik. Jadi pengertian taubat itu taubat tubna ilallah, maksudnya balik kepada Allah. Tapi kalau ke hotel tubna ila hotel. Balik kan? Hotel gitu. Jadi lucu gitu kan? Banyak di kafe ya gitu. Saya masuk kafe di Mekah itu, kalau di sini masuk kafe jadi fitnah, kalau di sana enggak. Kalau di sana masuk kafe masuk aman gitu kan? Masuk kafe ngapain numpang bong air kecil gitu kan? Karena habis mogok. Masuk beli pizza, orang takbir di kafe. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallah. Coba di Depok ada yang kayak begitu kan? Indah betul dunia ini. Tumpah ruah orang turun di Makkah Al-Mukarramah. Dan bukan cuma di Makkah, hampir di sebagian besar kota di Saudi Arabia, di Yarmouk, di Abha, kemudian di apalagi namanya itu Al-Ahsa gitu kan, di Madinah, kemudian di Al-Mu'aisim, banyak nama kota di Saudi Arabia, semua melakukan seperti itu. Jadi pada 4 hari di bulan Zulhijjah dari tanggal 10 sampai tanggal 13 itu, orang semua merayakan Idul Adha, karena itu disebut Al-Yaumul Aidil Akbar, hari raya besar. Nah, istilah itu sebenarnya sudah dibawa ke Indonesia oleh para penyebar agama Islam. Jadi kalau hari raya Idul Adha disebut Raya Gum, hari raya agung. Orang suka tanya deh, ya kan? Coba sebut nama-nama bulan, ya kan? Ada namanya Raya Agung yang terakhir. Jadi kalau sudah masuk hari dia teh Jumadil Naun, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, kan gitu kan? Terus setelah itu Naun, bulan Naun, ya kan? Ya, Rajab, ya, Ruah, Rajab dibilangnya Ruah, kan gitu kan? Habis Rajab disebut Rajab, Ruah, Ramadan, atau disebut Hafid. Bulan Sya'ban itu disebut bulan Hafid, artinya bulan kejepit. Terjepit antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Maka dibilang ayatnya bulan Hafid, bulan kejepit. Maksudnya apa? Kejepit antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Oh gitu. Habis Ramadan, habis Hafid puasa. Habis puasa lebaran, kalau Jawa bodoh kan gitu kan. Habis pada ya Zulkaidah kan gitu kan, Zulkaidah. Habis itu Raya Agung. Jadi Raya Agung itu untuk menggambarkan betapa besar ya kan makna haji dan kurban. Nah, karena itu perintah kurban ada di dalam surat Al-Hajj dan dilaksanakan di bulan yang haji. Kenapa? Begini, ada kesamaan kualitas antara ibadah haji dan ibadah kurban. Di mana kesamaan kualitasnya? Dua ibadah ini sama-sama keluar biaya. Dua ibadah ini sama-sama keluar biaya. Ibadah haji keluar biaya. Silakan. Foto. Jadi ibadah haji keluar biaya, ibadah kurban juga keluar biaya. Dan uniknya di Indonesia, biaya yang dikeluarkan untuk haji dan kurban sama-sama naik. Ini biaya haji naik, beli kambing kurban juga naik. Coba perhatikan, itu selalu beriringan. Kenapa ya bisa begitu ya? Kenapa ongkos naik haji dengan ongkos ONH dan OPH itu kok selalu sebanding? ONH ongkos naik haji, OPH ongkos pembelian hewan, kan gitu kan? Kenapa selalu sebanding? Ini naik, ini pasti naik. Ya kan? Kenapa selalu sebanding? Kok harga daging jadi naik ya? Padahal kan orang nggak mau motong, mestinya kan harga daging turun. Ini nggak bisa diterima nih oleh ekonomi kapitalis, memang aneh gitu kan, susah diterima dengan logika. Kan logikanya kalau banyak hewan yang dipotong, mestinya kan harga daging turun.
Yang 75.000 sekilo jadi 50.000. Tapi kenapa harga daging tetap makin naik jadi 100.000 per kilo menjelang hari raya Idul Adha? Loh, kan nanti setelah kambing dipotong kan dia pada nyate. Masa sebelum kambing dipotong dia udah bikin opor? Kan nggak mungkin. Gitu. Atau dia misalnya bikin semur daging kan nggak mungkin, nggak langsung diakal. Nah inilah. Nah jadi karena itu ibadah kurban dan ibadah haji ini adalah sama-sama ibadah yang mengeluarkan biaya. Umumnya, biasanya, saya nggak mengatakan semuanya. Kalau orang sudah mengeluarkan biaya, ini kan duit, ini bicara tentang prestis. Kalau di Amerika dikatakan tadi di TV One itu, kenapa ada undang-undang yang mengatur khusus masalah money politik? Diatur money politik dengan undang-undang. Kenapa? Karena uang itu bicara tentang harga diri kalau di Amerika. Uang itu juga berbicara tentang pride. Uang bicara tentang trust, kepercayaan. Uang juga berbicara tentang demokrasi. Jadi kalau begitu demokrasi sudah bisa dinilai dengan uang. Kalau Anda punya biaya yang cukup banyak, maka Anda akan menjadi orang yang berhak dan berwenang untuk bicara tentang demokrasi. Tapi kalau Anda nggak punya uang, jangan pernah ngomong demokrasi. Kenapa? Because demokrasi is a system, ya kan, which betray in process. Demokrasi adalah sebuah sistem yang mengkhianati prosesnya sendiri. Lihat Mursi, dia adalah korban demokrasi. Dia terpilih lewat jalur demokrasi kan, tapi dia dikhianati atas nama demokrasi. Kalau begitu demokrasi adalah sebuah sistem yang mengkhianati prosesnya sendiri. Lalu bagaimana kita bisa katakan itu sebagai sistem yang adil kalau prosesnya sendiri saja dia sudah dikhianati? John F. Kennedy adalah korban demokrasi. Dia dibunuh setelah 3 tahun menduduki jabatan sebagai Presiden Amerika Serikat. Apa yang menyebabkan dia dibunuh? Dengan sebuah konspirasi yang sangat rapi, yang sangat halus, yang sangat tersusun oleh CIA. Karena dia adalah seorang penganut Katolik, sementara mayoritas warga Amerika adalah penganut Protestan. Dan Amerika itu adalah Protestanic state, negara Protestan. Kan terbentuknya Amerika kan karena kelompok Puritan, kelompok Protestan itu protes, ya kan? Kelompok Puritan yang di Inggris itu mereka berselisih paham dengan kelompok Katolik Anglikan, lalu mereka hijrah ke Amerika dan membentuk satu negara yang didasarkan kepada fakta ajaran Protestan. Karena itu kenapa pendeta-pendeta Protestan kalau mereka ingin mendalami ajaran agama, mereka belajar di Amerika, bukan belajar di Roma. Kan bisa satu-satu. Itu kan terjadi yang namanya varian atau mazhab dalam Protestan kan ada di Amerika. Ada mazhab di Kristen kan begitu kan? Kalau kita mau bicara mazhab di Katolik harus belajar di Roma. Nah, jadi ibadah haji karena dia mengeluarkan uang dan ibadah kurban karena dia mengeluarkan uang, maka dia terkait dengan prestis, dengan gengsi. Karena itu biasanya kalau ibadah kurban ini ada orang yang ya kalau namanya niat itu urusan masing-masing. Tapi ada juga yang ingin mencari simpati, apalagi ini kurban menjelang pemilu. Iya kan? Kan pemilu kan April 2014. Kalau kita prediksikan Idul Adha-nya kan sekitar bulan Juli atau awal Agustus. Artinya kan sudah lewat pemilu. Jadi nggak bisa kampanye. Nah, disinilah orang rame-rame kemudian berkampanye. Ya kan? Ada yang beli sapinya sapi limosin dengan berat 1 ton, kan gitu kan? Ya, sapi limosin yang panjang, lihat di Haji Doni. Gimana nih? Sering lihat di Haji Doni? Iya kan Haji Doni gitu kan? Iya. Nah orang ke situ tuh bukan mau beli sapi tapi ngeliat SPG-nya kan gitu kan? Yang melayani pembelian sapi, pintar juga dia kan gitu kan? Dia menarik pelanggan itu dibuat ya kan seperti showroom mobil. Ya kan? Seperti showroom kan gitu kan? Jadi kalau mau tahu beratnya tinggal colok kuping sapinya. 700 kilo pak? Ya kan? 700 kali 50 kilo, ya kan 50.000 per kilo kan berarti sekitar 35 juta kan begitu kan? Gimana pak? Ya inden deh kan gitu kan? Karena dia kan showroom. Jadi ada istilah inden. 35 juta inden kan? Ya inden pak kan gitu kan? Nanti platnya keluar belakangan kan? Kan ada platnya nanti kan? Ustadz Abdi Kurnia.
beli limosin yang 1 ton. Kemudian bayangkan kalau 1 ton itu berarti berapa kilo? 1000 kilogram, ya kan? 1000 kilogram itu kalau hitungan karkasnya katakanlah 70% dagingnya yang diambil, 30% kan tulang dengan kotorannya kan begitu. Berarti kan 700 kilo, berarti 700 orang. Nah ini buat parpol, ini kesempatan ini kan gitu. 700 orang. Bayangkan kalau satu wilayah di situ ada, ya kan, masa mengambang floating mass-nya ada 1400, berarti kurang lebih, ya kan, kita harus siapkan 2 sapi limosin kan gitu kan, foto lalu disebut lah ini dari partai A, bapak ibu sekalian kan gitu kan, oh sapi yang terbaik gitu kan. Jadi kalau pakai kalkulasi misalnya 35 tadi, misalnya dengan 35 juta rupiah kan 70 juta untuk per RW, itu biaya kampanye yang sangat sedikit ya kan, hitungan kalkulasi politik 70 juta RW, kan dia bakal nyoblos gue nanti, kan gitu. 70 juta kalau satu kelurahan itu ada katakanlah 12 RW, berarti kan 70 juta kali 12 kan berarti 840 juta. Gimana? Oke lah bapak, karena partainya kan kaya, kan begitu. Nah itu bisa jadi seperti itu. Ibadah haji juga begitu. Ketika dia mengeluarkan uang, kemudian hajinya kan sekarang ada haji namanya haji klaster kan gitu kan, haji reguler itu klaster itu. Ya, yang dapat hotelnya masya Allah kalau belum cakep bagus hotelnya, kalau lagi apes hotelnya yang naiknya pakai kerekan tambang gitu kan, ada itu, ada di Mekah itu, yang pintu liftnya tuh kebuka gitu transparan gitu kan, jadi kayak barang, di daerah Bakutma, di daerah bukan Bakutma namanya, di daerah Jawal, di belakang Gunung Ujun, hotelnya jelek, masya Allah. Saya kalau lihat orang-orang Madura kasihan gitu kan. Ya dapatnya hotelnya kok jelek-jelek gitu kan. Akhirnya saya pikir lagi udah lenteng aku juga banyak juga mereka tinggal di pinggir rel gitu kan. Tenang-tenang aja, happy-happy aja. Memang berarti mereka itu tahan di mana saja. Kesimpulan saya kan. Dan bahasa kedua di Mekah itu bahasa Madura, bukan bahasa Inggris ya. Bahasa Madura. Jadi kalau di Mekah itu Anda misalnya antuk semua tersesat gitu kan, nanya gitu kan, nah iya di rumah ya bisa nak loncat ini kan gitu, pasti ada yang nyaut kan gitu. Lewat ini kemauan pak. Di Mekah itu bahasa kedua adalah bahasa Madura. Makanya saya bilang kalau saya jadi gubernur Jawa Timur, saya bilang sama orang Madura, saya akan dorong orang Madura sebanyak-banyak untuk hijrah ke Mekah. Oh setuju pak, katanya gaya. Pak pasti didukung pak di Madura pak, katanya. Tak kalau prosi tidak beli tiket misalnya tak promosi, insya Allah katanya gitu kan. Kalau saya jadi gubernur Jawa Timur, tapi kan saya Jakarta, tidak mungkin saya bilang gitu. Nah, jadi kalau sudah mengeluarkan uang banyak, itu kelihatan sekali. Gengsi yang berbicara. Nah, ibadah kurban itu terkait dengan persoalan yang ada di dalam, meskipun dia memotong. Karena itu kenapa Allah sandingkan perintah pelaksanaan ibadah kurban dengan haji? Ini untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, agar mereka mengingat Allah, menyebut-nyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Alama razaqahum, karena pemberian yang sudah Allah berikan kepada mereka, min bahimatil an'am, dari hewan ternak. Maksudnya adalah setelah kita mengorbankan itu, maka jangan pernah berpikir pamrih, kalau bukan saya yang melakukan, kalian tidak akan bisa apa-apa. Bukan begitu. Tapi justru ketika kita sudah mengeluarkan pengorbanan yang banyak, ketika memotong itu, Allahumma inna hada minka wa ilaika. Ya Allah, hewan ini asalnya dari Engkau dan kembali kepada Engkau. Fataqabbal minni, terimalah ya Allah dariku ya Allah. Aku nggak peduli aku dapat bagian atau tidak dari situ. Aku nggak peduli apakah ada orang yang memuji atau tidak. Aku tidak peduli ya Allah apakah ada orang yang menilai atau tidak. Maka hanya Engkau saja yang tahu ya Allah. Maka disunnahkan menyembelih hewan kurban itu sendiri, disunnahkan. Tapi kalau tidak mampu, dia mewakilkan kepada orang lain dengan catatan jangan meminta ongkos. Ini kalau mazhab Syafi'i keras, karena ada hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan wa nuhitu an u'tiyal ujrata li gizariha. Saya dilarang oleh Rasulullah SAW memberikan upah kepada orang yang memotong hewan. Tapi kan ini buat jagal kan jadi bisnis. Ketika diundang, Pak, saya mau becek duit. Oke, berapa? Ya kan? 15.